Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, pada pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai gaya. Apa saja pokok bahasan kita hari ini? Yang pertama adalah uraian gaya, resultan gaya, metode analitis dan grafis, serta keseimbangan gaya. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu gaya. Gaya merupakan besaran vektor, jadi ia memiliki ukuran skalar dan juga memiliki arah. Contoh ada gaya F yang bekerja pada garis kerja gaya F, di mana O adalah titik tangkapnya, dan panjang vektor menunjukkan besarnya skala gaya F. Selanjutnya ada suatu jenis gaya lain yaitu gaya momen. Jika jarak garis kerja F terhadap titik O adalah L, maka besarnya momen terhadap titik O adalah M sama dengan F dikalikan dengan L. Ada sebuah kubus yang diletakkan di lantai, diberikan gaya F. Jika gaya F ini lebih besar dari gaya gesernya, maka kubus akan bergerak mengikuti arah gaya. Dalam hal ini, karena gaya ke arah kanan, maka kubus akan bergerak ke kanan. Kubus diberi gaya ke atas, maka arah gaya ikut ke arah atas. Jika kubus diberi gaya ke arah kanan dan atas secara bersamaan seperti pada gambar, maka muncul resultan dan arah gaya resultan. Ada beberapa istilah gaya yang akan sering Anda dengar. Yang pertama, gaya konkuren, yaitu gaya-gaya di mana garis kerjanya bertemu dalam satu titik. Kedua, gaya koliner, gaya-gaya di mana garis kerjanya berimpit dalam satu garis. Dan terakhir ada gaya koplanar, yaitu gaya-gaya di mana garis kerjanya terletak di dalam satu bidang. Sebelum kita lanjutkan, kita lakukan terlebih dahulu perjanjian tanda. Jadi, untuk arah gaya ke atas, ke kanan, dan momen yang searah jarum jam, akan kita beri tanda positif. Untuk arah gaya ke bawah, ke kiri, dan momen yang berlawanan arah jarum jam, bertanda negatif. Menguraikan gaya. Gaya dalam dua arah tegak lurus. Ini cara analitis umumnya digunakan sistem sumbu kartesian. Jadi ada gaya F dengan sudut alfa, lalu kita uraikan gayanya terhadap garis X dan Y. Maka Fx sama dengan F cos alfa, Fy sama dengan F sin alfa. Gaya dalam dua arah sembarang. Dengan cara grafis. Misalkan ada suatu gaya bekerja pada titik tangkap O dengan garis kerja 3. Akan diuraikan dalam arah garis kerja 1 dan garis kerja 2. Untuk mencari besarnya gaya uraian, dibuat garis-garis sejajar garis 1 dan 2 lewat ujung vektor A, sehingga membentuk jajaran genjang. Gaya F diuraikan dalam arah 1 sebagai F1 dan arah 2 sebagai F2. Metode lain dari cara grafis adalah dengan membuat poligon gaya OB yang sejajar garis 2 berawal dari pangkal gaya F dan BA yang sejajar garis 1 berakhir di ujung gaya F, maka didapat uraian gaya F1 dan F2. Untuk gaya-gaya koplanar atau dalam bidang, uraian dari suatu gaya hanya dapat dilakukan pada dua arah saja. Selanjutnya adalah penjumlahan gaya. Cara analitis penjumlahan gaya-gaya yang koliner. Sebagai contoh, gaya F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 20 Newton, bekerja searah dan koliner dengan garis kerja. Maka resultannya adalah F1 plus F2 sama dengan 30 Newton. Selanjutnya, contoh lainnya adalah penjumlahan gaya-gaya yang koliner tetapi arahnya berlawanan. F1 sama dengan minus 10 Newton, dan F2 sama dengan 20 Newton. Maka resultan gaya adalah 20 minus 10 sama dengan 10 Newton. Penjumlahan gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar. Misalkan, ada gaya F1 sama dengan 50 Newton dengan garis kerja sejajar sumbu X, terletak pada Y1 sama dengan 20 cm. Dan gaya F2 sama dengan minus 30 Newton dengan garis kerja sejajar dengan garis kerja S1
dan nilai Y2-nya sama dengan 15 cm. Maka resultan gaya adalah 50 minus 30 sama dengan 20 Newton. Lalu bagaimana kita mencari nilai YS? Prinsip persamaan momen kita gunakan di sini, yaitu momen terhadap suatu titik yang dihasilkan dari gaya F1 dan F2 adalah sama dengan momen terhadap titik yang sama dari gaya resultan R. Sehingga didapatkan momen dari gaya F1 dan F2 adalah 1450. Didapat nilai YS sama dengan 72,5 cm. Penjumlahan dua gaya yang saling tegak lurus. Misalkan ada gaya F1 dan gaya F2, maka nilai resultan gaya adalah F sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat dengan sudut alfa yang dibentuk, di mana tangen alfa sama dengan F1 per F2. Penjumlahan dua gaya yang membentuk sudut sembarang. Ada gaya F1 dengan sudut alfa 1 dan F2 dengan sudut alfa 2. Pertama, kita harus menguraikan gaya F1 dan F2 pada sumbu X dan Y menjadi F1X, yaitu F1 cos alfa 1, F1Y sama dengan F1 sin alfa 1, dan F2X sama dengan F2 cos alfa 2, F2Y sama dengan F2 sin alfa 2. Lalu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan Y dijumlahkan menjadi Rx dan Ry. Dari situ kita dapat menghitung resultannya, di mana R sama dengan akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Dan arc tangen alfa sama dengan Ry per Rx. Selanjutnya, penjumlahan N buah gaya arah sembarang yang koplanar dan tidak konkuren. Di sini ada gaya F1 dengan titik tangkap X1, Y1 dan sudut alfa 1, F2 dengan titik tangkap X2 dan Y2 dengan sudut alfa 2. Pertama kita harus uraikan gayanya terlebih dahulu menjadi F1X, F1Y, F2X, dan F2Y. Dari situ uraian gaya dijumlahkan menjadi Rx dan Ry. Sehingga kita dapat menghitung resultan gayanya, yaitu R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat, di mana arc tangen alfa sama dengan Ry per Rx. Kemudian, hitung momen dari komponen gaya terhadap titik O. Mx sama dengan F1x kali Y1 ditambah F2x kali Y2, dan My sama dengan F1y kali X1 plus F2y kali X2. Sehingga kita bisa menentukan letak titik S, di mana Ys sama dengan Mx per Rx, dan Xs sama dengan My per Ry. Selanjutnya adalah cara grafis. Cara grafis ini menuntut ketelitian dalam hal penggambaran, yaitu pembuatan skala gaya, serta penarikan garis-garis, terutama garis yang saling tegak lurus dan garis-garis yang sejajar. Ini adalah contoh dengan menggunakan prinsip jajaran genjang, yaitu metode analitis. Sedangkan untuk metode grafis, itu kita harus menggambarkan gaya F1 dan F2 sesuai dengan skala besaran gaya, dan menyusun kedua gaya tersebut bersambungan sesuai arah garis kerjanya, yaitu dari titik A, B ke titik C. Maka resultan gaya F1 dan F2 yaitu R dengan arah garis kerjanya adalah AC. Ini menggunakan prinsip poligon gaya. Selanjutnya adalah pemindahan atau translasi gaya. Misalkan ada garis kerja 1 dan garis kerja 2, di mana garis kerja 1 diberikan gaya sebesar F. Apabila gaya F tersebut dipindahkan ke garis kerja 2, maka akan menimbulkan momen sebesar M sama dengan F dikalikan L. Arah momen yang ditimbulkan akibat pemindahan gaya adalah jika gaya dipindahkan ke arah kanan atau gaya bekerja horizontal pada dinding dan dipindahkan ke atas, maka arah momennya adalah berlawanan jarum jam. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah keseimbangan gaya. Seperti telah dijelaskan bahwa gaya F dan M yang bekerja pada suatu benda akan menimbulkan pergerakan. Kondisi ini dikenal sebagai kondisi yang tidak seimbang. Di sini ada sebuah bola. Jika gaya yang bekerja adalah gaya F, maka bola ini akan bertranslasi, berpindah ke titik di depannya.
Nah, bila yang bekerja adalah momen, misalnya di sini ada suatu tiang dengan tumpuan sendi, diberikan gaya F, maka yang terjadi adalah terjadinya rotasi atau puntir, di mana nilai M sama dengan F dikalikan dengan L. Prinsip keseimbangan gaya. Yang pertama, dua gaya akan seimbang jika kedua gaya tersebut kolinier, sama besar, dan berlawanan arah. Dua gaya yang garis kerjanya berpotongan tidak akan seimbang tetapi membentuk resultan. Prinsip yang ketiga, tiga gaya atau lebih yang konkuren akan membentuk keseimbangan jika gaya-gaya tersebut membentuk poligon tertutup. Lalu yang terakhir, untuk benda di dalam bidang atau dua dimensi, persamaan keseimbangannya adalah Fx sama dengan 0, untuk resultan gaya-gaya arah X sama dengan 0, Fy sama dengan 0, momennya sama dengan 0. Ini yang disebut dengan persamaan dasar keseimbangan. Sekian penjelasan materi pada pertemuan kedua, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.